Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana, sehat semua? Sehat. Iya, kita harus tetap semangat. Puji Tuhan, pemerintah kita sudah menjalankan program vaksinasi yang kita harapkan dapat membantu kita melawan virus corona ini, tetapi kita harus tetap disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan sehingga kita bisa segera memutus mata rantai penularan COVID-19 ini dan pada akhirnya kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Saudaraku, untuk hari Minggu ini mari kita menerima sapaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah kita semua masih pernah melihat pelangi, terutama di kota Jakarta ini. Tetapi pasti kita semua hafal dengan lagu anak-anak yang mengatakan, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu yang agung, siapakah gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Sekarang, apa arti pelangi bila dikaitkan dengan iman percaya kita? Itulah yang akan diterangkan oleh nats kita ini kepada kita pada hari ini, di mana pelangi itu disebut busur. Pelangi itu adalah tanda janji anugerah Allah. Saudaraku, nats ini berawal dari peristiwa air bah yang Tuhan datangkan untuk memusnahkan seluruh bumi. Mengapa Tuhan memusnahkan seluruh bumi? Kita baca di pasal 6 ayat 7. Yaitu karena kejahatan manusia sudah sangat memuncak sekali dan tidak bisa ditolerir lagi. Sampai-sampai membuat Allah menyesal menjadikan manusia itu. Wah, luar biasa jahatnya, bukan? Sotung masa mana songoni niat tuhita tehe, sotuk songoni nang dihitan waenga tehe. Tetapi Tuhan melihat ternyata masih ada satu keluarga yang masih setia, yaitu keluarga Nuh. Karena itulah Tuhan menyelamatkan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam bahtera
yaitu Nuh dan istrinya bersama dengan ketiga orang anaknya dan ketiga orang menantunya, sehingga jumlahnya ada 8 orang. Selainnya semua manusia, semua makhluk hidup dibinasakan. Dan saudaraku, sesudah air bah itu surut, Nuh dan keluarganya itu selamat. Nuh langsung mempersembahkan korban syukuran kepada Tuhan. Dan Tuhan bersuka cita dengan korban tersebut. Dan Tuhan menyukainya. Lalu Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya beserta seluruh makhluk yang bersama-sama dengan dia. Itulah nats kita hari ini. Dalam perjanjian tersebut Tuhan seperti bersumpah kepada dirinya sendiri. Nats ini merupakan sumpah ikrar Allah kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi mengubah perjanjian tersebut. Janji itu bersifat kekal, berlaku selama-lamanya, termasuk hingga hari ini. Tetapi saudaraku, sekalipun janji itu adalah janji Allah untuk dirinya sendiri, tetapi alamatnya adalah Nuh. Dan bukan hanya Nuh, tetapi juga anak-anaknya beserta seluruh yang hidup yang bersama-sama dengan dia. Dikatakan tadi di ayat 8. Maka janji itu saudaraku termasuk juga kepada kita. Karena kita adalah keturunan Nuh itu. Namun yang terpenting sekarang saudaraku adalah apakah isi perjanjian tersebut. Itu kita baca di ayat 11 dan ayat 15. Tuhan mengatakan, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Artinya Allah akan tetap menjamin kelangsungan hidup manusia dan seluruh ciptaannya. Allah menjamin kestabilan, menjamin peredaran, dan menjamin peraturan semesta alam. Tidak ada lagi tindakan memusnahkan bumi secara sekaligus. Kejadian air bah itu hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya. Itulah yang pertama dan itulah yang terakhir. Dan agar perjanjian itu bukan hanya omongan belaka, maka Allah memeteraikannya dengan sebuah tanda, yaitu pelangi, ima halibutongan, yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan busur. Di bahasa Ibrani, pelangi itu disebut keset, yang artinya sama dengan busur panah. Bila kita membaca Alkitab, Alkitab sering menggambarkan Allah kita sebagai pemanah. Kita baca misalnya Ayub 6 ayat 4, Mazmur 38 ayat 3, dan Ulangan 32 ayat 23b. Dan sasaran panahnya itu adalah manusia, adalah bumi. Maka dengan air bah Allah memanahkan panahnya ke bumi dan bumi pun dimusnahkannya. Tetapi dengan perjanjian dalam nas ini, Allah bukan hanya berhenti memanah, tetapi Allah menggantungkan busur panahnya sehingga tidak akan pernah lagi digunakan. Ibarat petinju, dia sudah menggantungkan sarung tinjunya. Ibarat pemain bola, dia sudah menggantungkan sepatu bolanya. Saudaraku, sekarang apakah pesan nats ini bagi kita yang hidup sekarang ini? Mari kita coba melihat beberapa. Satu, yang pertama, bila kita melihat atau mendengar tentang pelangi, maka kita harus langsung mengingat bahwa pelangi itu adalah bukti bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar dari murkanya.
Tentang itu mari kita baca di Yesaya 54 ayat 9 hingga ayat 10. Dikatakan di sana, keadaan itu bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Dan benar saudaraku, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Bahkan Tuhan masih melakukan hal yang lebih besar lagi, yang lebih luar biasa lagi, yaitu Dia malah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Dia mau mati, menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya untuk menebus kita. Lalu Dia bangkit kembali untuk menyediakan keselamatan bagi manusia, keselamatan dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Dan seperti bisa kita baca di Roma 3 ayat 21 hingga 28, dikatakan, barang siapa yang mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia bukan lagi orang yang akan dihukum, tetapi dia adalah orang yang akan diselamatkan. Itulah buktinya bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari murkanya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, pelangi itu bagi kita sekarang menjadi peringatan, menjadi warning bagi kita. Setiap kita melihat pelangi, kita harus ingat betapa mengerikannya bila Tuhan sempat murka kepada kita karena dosa-dosa kita. Mungkin dari antara kita sudah ada yang melihat betapa mengerikannya akibat tsunami di Aceh dan di belahan dunia lain. Tetapi itu belum seberapa dibanding dengan air bah. Semua makhluk hidup mati kecuali keluarga Nuh. Dan harus kita sadari, semua pemusnahan itu terjadi karena satu hal, yaitu dosa manusia yang sudah kelewat batas. Sama dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Dan sejalan dengan itu saudaraku, di kondisi kita sekarang ini mari kita renungkan. Mengapa Tuhan memperbolehkan COVID-19 ini terjadi sekarang? Yang menulari puluhan juta orang. Dan yang sudah mengambil nyawa jutaan orang di seluruh dunia. Jangan-jangan ini adalah peringatan dari Tuhan karena dosa manusia yang sudah kelewat batas. Kita harus renungkan itu saudaraku. Saudaraku, benar bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Tetapi mari kita baca di 2 Petrus 3 ayat 5 sampai ayat 7. 2 Petrus 3 ayat 5 sampai ayat 7 dan juga Matius 24 ayat 37 dan seterusnya. Kita akan bisa melihat bahwa peristiwa air bah adalah seperti suatu bayang-bayang tentang hari penghakiman di akhir zaman kelak, di mana Tuhan Yesus akan datang menghukum orang yang tidak bertobat, dan hukumannya lebih dahsyat dari air bah, karena hukumannya adalah kengerian maut bila hingga akhir hidupnya atau hingga hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali kita masih tetap seperti orang-orang yang ada di zaman Nuh, yang tidak peduli dengan Tuhan, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka mereka akan dimusnahkan dengan hukuman kekal. Tempat mereka akan dibuang
ke neraka kekal bersama dengan si iblis, tempat yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi sebaliknya saudaraku, di epistel tadi di 1 Petrus 3 ayat 20 hingga 21, bahtera Nuh itu adalah bayang-bayang dari keselamatan kekal. Karena itulah hari ini saudaraku, sebelum terlambat, dan memang penyesalan selalu datang terlambat, mari ikutlah Nuh. Nats ini mengajak kita, mari semuanya menjadi Nuh yang baru. Yang seperti disebutkan di pasal 6 ayat 9. Nuh itu adalah seorang yang benar, orang yang tidak bercela. Walaupun orang-orang di sekitarnya, orang-orang sejamannya itu sudah penuh dengan dosa yang sangat luar biasa, tetapi Nuh itu tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Walau semua orang di sekitarnya sangat berdosa, tetapi Nuh mau tampil beda. Nuh mau menjadi manusia aneh karena dia tetap bertahan setia kepada Tuhan. Mau hidup dengan benar dan tidak bercela. Nats ini mengajak kita saudaraku, mari kita teladani gaya hidup seperti itu. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, mari kita berperilaku seperti gaya hidup seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun karena itu orang lain menganggap kita menjadi manusia aneh. Tetapi mungkin kita akan berkata, saudaraku, Pak Pendeta, bagaimana kami bisa lagi berbuat jujur di zaman sekarang ini? Karena kami sudah dikelilingi oleh orang-orang yang tidak jujur, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat-sangat berdosa. Memang saudaraku, itulah pergumulan berat kita sekarang. Karena semakin banyak orang Kristen juga yang terlarut dengan dunia, yang menjadi sama dengan dunia, yang menjadi hidup konformismus dengan dunia. Padahal orang Kristen ditugaskan ke tengah-tengah dunia ini harus menjadi garam dan terang. Dia harus mengubahkan sekitarnya, bukan terlarut dengan sekitarnya. Dan ada juga orang lain yang berdalih, bagaimana Pak Pendeta, bagaimana kami bisa berlaku seperti itu? Karena kuasa dosa itu sangat-sangat kuat. Benarkah pendapat ini? Benar saudaraku, benar. Dosa dan iblis itu sangat kuat. Tetapi sebagai seorang percaya, jangan pernah lupa satu hal, bahwa bila saudara sudah punya Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan Yesus sudah ada di dalam dirimu. Bila kita sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan akan memberi kita kuasanya, memberi kita kekuatannya. Kita punya Tuhan Yesus, pahlawan kita yang sangat kuat, yang telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa si iblis. Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, hanya dengan satu hardikan maka iblis itu lari terbirit-birit. Kuasa itu telah diberikan kepada kita. Karena itu saudaraku, kuasa itulah gunakan sekarang. Dan itulah yang digunakan oleh Nuh. Sehingga dia bisa hidup bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga kuasa itu selalu tersalur kepadanya. Sehingga dia mampu bertahan, mampu melawan segala godaan setan, godaan iblis, godaan dosa dari sekitarnya. Karena itu saudaraku, pilihan ada pada kita. Sehingga bila kita kalah oleh dosa, oleh iblis, ingat, bukanlah karena dosa dan iblis itu terlampau kuat. Bukan. Tetapi bila kita kalah oleh dosa dan iblis, kita kalah karena diri kita sendiri kita biarkan untuk dikalahkan. Mengapa?
Karena sebenarnya kita sudah memiliki kuasa yang telah mengalahkan segala kuasa iblis dan kuasa dosa itu. Dengan mengandalkan iman percaya kita kepada kuasa Tuhan Yesus, maka kita akan mampu melawan dia sehingga kita mampu bertahan seperti Nuh di zamannya itu. Saudaraku, dengan cara itulah kita bisa menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini yang tidak mau terlarut, tidak mau ikut arus, melainkan bisa mampu memperluas lingkaran Tuhan, memperluas lingkaran sorga kepada sekitar kita. Ingat, orang Kristen tidak boleh dipengaruhi oleh dunia, tetapi justru kekristenan itulah yang harus mempengaruhi, yang harus mewarnai perjalanan dunia ini. Dan dengan cara itulah masyarakat kita yang sudah kronis akibat dosa ini dapat disembuhkan, bila kita semua mau menjadi Nuh yang baru. Dan saudaraku, jangan tunggu sampai besok, tetapi hari ini. Siapa tahu hari penghakiman akan datang besok. Di Matius 24 ayat 37 hingga 39 dikatakan, jangan ada lagi yang berperilaku seperti orang-orang pada zaman Nuh, yang asik menikmati dunia, yang asik memuaskan hawa nafsunya, dan yang tidak menyadari bahwa air bah akan segera datang. Mereka akan segera dimusnahkan. Jangan seperti orang-orang di zaman Nuh yang mentertawakan Nuh yang membangun bahtera. Padahal pembangunan bahtera itu adalah peringatan dari Allah bagi mereka supaya mereka segera bertobat, karena bila tidak mereka akan segera dimusnahkan. Karena itu saudaraku, hari ini sebelum hari penghakiman itu datang, inilah waktunya, inilah saatnya, inilah harinya. Jangan keraskan hatimu, tetapi jadilah menjadi Nuh zaman ini. Ikutlah teladan Tuhan Yesus supaya kita menjadi selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.